Ya teman-teman, selamat siang. Kali ini saya mau berbagi video ya, tips atau cara mengerjakan sablon polo shirt yang sudah jadi baju. Biasanya kalau polo shirt itu kan ada kancing ya, ada kerah juga, yang mana akan menghambat proses pengerjaan sablon itu sendiri. Jadi di sini saya mau berbagi tips atau cara untuk mempermudah proses penyablonan. Yang pertama adalah teman-teman siapkan ini ya, kardus atau benda yang sejenisnya, kira-kira dengan ketebalan seperti ini. Nah, ini kardus bekas aqua ya, saya lipat jadi dua, kemudian disolatip ya biar nggak lepas-lepas, dan ini bisa nanti kita gunakan untuk sebagai alas penahan daripada polo shirt. Jadi begini teman-teman, simpelnya kalau kita lihat polo shirt itu kan terdapat ini ya, kerah ya. Nah, ini yang namanya polo shirt ada kerahnya, kemudian ada kancingnya, dan ini sangat menghambat proses penyablonan. Ketika kita memproses sablon kan harusnya berada di permukaan yang flat atau rata ya. Ini saya cabut ya. Nah, ini mesin press di rumah saya di workshop, ukuran 38x38 dengan permukaan yang rata. Nah, ketika kita akan menyablon media polo shirt, yang mana polo shirt ini kita nggak bahas soal bahan ya, kita bicara mengenai teknis dulu teman-teman, biar nggak terlalu jauh. Konsentrasinya kita arahkan ke cara pengerjaannya, bukan bahannya apa. Kan ada bahan polyester, ada katun atau CVC, kita nggak bahas itu, tapi saya lebih memfokuskan diri untuk membahas teknis atau cara mempermudah. Jadi saya beritahu kepada teman-teman, kalau teman-teman menyablon polo shirt seperti ini ya, secara langsung tanpa alas atau tanpa alat atau tanpa cara yang memang teman-teman gunakan, saya yakin pasti akan gagal. Kenapa? Karena sablon ini DTF ya, saya lihat sini, nah cetakan ini ketika saya taruh di sini langsung saya press dengan kondisi begini ya. Nah, yakin ya kira-kira teman-teman akan gagal? Saya yakin gagal. Kenapa saya bilang gitu? 100% gagal, karena posisi permukaan yang akan disablon ini tidak rata ya, tidak flat seperti ini. Nah, jadi ini terganjel oleh adanya kancing. Nah, pertama kancing, kedua kerah. Nah, ini kan lipatan bahan ya. Ini kalau kita lihat ada jahitan di dalam nih, yang mana ketebalannya cukup mengganggu atau menghambat proses pencetakan sablon itu sendiri. Nah, makanya saya mau kasih tahu tipsnya ke teman-teman supaya bisa aman, bisa maksimal pengerjaannya tanpa harus mengalami kegagalan seperti yang saya alami sebelumnya. Nah, saya pikir ini tips akan bermanfaat, makanya saya buat videonya. Namun dari itu jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya video ini, baru kita lanjut lagi. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sudah subscribe. Alright, lanjut ya. Jadi permasalahannya adalah ketika teman-teman menyablon polo shirt jadi, ini kan udah jadi baju ya, beda dengan potongan bahan, yang mana potongan bahan itu kan masih segulungan atau selembaran bahan tanpa ada benda atau media yang menghalangi proses penyablonan itu sendiri. Nah, di sini makanya saya kasih tips ini. Teman-teman buat ukuran sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan ukurannya kecil segini 10 cm ya, buat aja setengah dari ini. Ini bagian kardus yang pojok bisa kita ambil, kita gunting. Nah, ini kita pakai, nanti kita pasang alasnya. Nah, untuk teknisnya kalau sablon yang di depan seperti ini mudah ya. Kenapa saya bilang mudah? Teman-teman tinggal atur saja posisinya. Nah, jadi usahakan bagian yang akan disablon itu posisinya harus lebih tinggi daripada kancing dan kerah ini. Kenapa? Karena ini elemen kan panas ya, dia akan memindahkan panas dari mesin press ke
pad film atau sablon, sehingga nanti media alat press ini memanaskan film ini sehingga tinta bisa turun atau berpindah ke baju. Nah, manakala ketika panas ini kita tempelkan, mesinnya kita tempel ke bawah begini, kemudian dengan keyakinan itu yakin bisa nempel, ternyata ada yang menghalangi, itu di bagian kancing atau kerah ya. Ya, kita lanjut iklan dulu ya tadi. Ketika teman-teman mau menyablon di bagian depan, ini mudah saja, langsung posisikan di sebelah sini. Ini media atau alatnya, saya bilang ganjelan lah ya umumnya. Ini kan seukuran tadi, seukuran sablon yang akan kita kerjakan. Teman-teman biar mudah juga bisa mengukur nih, lihat dulu. Nah, kira-kira kalau segini cukup berarti bisa, tidak melewati batas ya. Langsung kita posisikan polo shirtnya di sini. Nah, ini posisi ini. Nah, ini kan ujung ya. Nah, di kancing ini kan pasti nanti ada di sini posisinya. Jadi ini untuk bagian sablon yang akan kita press. Nah, seperti ini. Bagian kerah juga jangan sampai dia menyentuh kardus sehingga ganjelannya juga akan naik gitu kan. Jadi kita turunkan posisi baju ke atas, dan ini di bagian yang kira-kira ini akan lebih tinggi nantinya ya. Di perasan ini akan lebih tinggi daripada posisi kancing dan kerah ini. Nah, kalau sudah begini kira-kira yakin ya, disesuaikan. Nah, pastikan lagi jangan sampai ada yang terlipat, karena yang lipatan pada baju akan menjadi benjolan ya, yang menghambat proses penyablonan. Ini ya, udah oke. Langsung kita tarik tuasnya. Ini sekedar caranya aja. Nah, kita press seperti itu. Nah, jadi nanti dia otomatis akan berpindah tuh ketika udah nah, jadi kan dia rata tuh ya. Ini sekedar contoh aja nih, kebetulan ini udah selesai, saya lakukan prosesnya. Nah, kalau udah begitu kita lanjutkan ke bagian yang belakang. Nah, yang belakang ini, khusus yang belakang ini kan kita bisa taruh ganjelan di luar ya, di luar baju. Nah, kalau yang di bagian belakang kita harus posisikan ganjelannya ada di dalam bajunya. Oke, saya balik dulu ya, ini seperti ini ya. Untuk yang bagian dalam saya pakai ganjelan yang seperti ini. Ini kan lebih lebar ya, jadi posisinya saya usahakan ini kita ukur dulu. Nah, dia berada di atas media ganjelan ya, tadi tidak keluar daripada media. Kalau yang ini kayaknya ngepres, takut nanti ketika mepet ya yang ini. Jadi saya pakai yang ini aja biar agak lebaran batasnya. Jadi kita geser sedikit ke sini atau ke sini, dia masih ada di posisi ganjelan ya teman-teman. Dah, langsung kita masukin di bagian dalam ya. Kenapa kita masukin di dalam? Karena di bagian depan itu kan di sini, ini alasannya teman-teman. Nah, ini yang menghambat. Kalau kita taruh di bawah sini ganjelannya misalnya ya, nah otomatis kan ini kancing lipatan kerah juga ikut ganjel gitu loh. Jadi percuma kita taruh ganjelan yang fungsinya untuk mengganjel kancing dan kerah juga, bukannya malah meratakan posisi bagian atas, malah ikut mengganjel bagian bawahnya. Oleh karena itu maka saya sarankan untuk khusus proses penyablonan bagian belakang, ganjelannya diletakkan di bagian dalam ya. Masukkan dulu, kita buka bajunya seperti ini ya, masukkan ke dalam ya teman-teman. Nah, ini sudah ya. Kalau sudah masuk, kita posisikan, kita ratakan, berada dia posisi di tengah-tengah sablon. Sebentar ya, saya atur dulu ya, pastikan posisi ganjelan yang tadi tuh berada pas di tengah-tengah sablon, dan sablon tidak keluar dari ganjelan. Kalau dia berada di luar ganjelan, maka yang terjadi adalah bagian tinta ada yang tidak terkena elemen panas ini. Ini sudah posisinya udah pas, langsung saya coba press aja ya. Nah, seperti itu. Nah, tinggal tunggu waktunya. Saya gunakan durasi 15 detik dan waktunya 125 derajat untuk pengerjaannya. Kalau sudah, langsung kita lihat seperti ini. Nah, kita lihat ganjelnya. Kalau masih panas kita tunggu sekitar 5 detik ya, atau boleh kita gosok-gosok seperti ini untuk mempercepat proses. Tapi biasanya kalau pad film hot peel udah langsung otomatis deh ya. Nah, ini teman-teman tidak akan ngalamin kegagalan ya.
anti gagal insya Allah lebih cepat. Kalau sudah, jangan, untuk press keduanya saya sarankan jangan dilepas. Ini ganjelannya saya tunjukkan. Nah, ini ganjelan di dalam ya, yang tadi ini jangan dicabut dulu, karena kalau kita cabut nanti tidak merata dia nanti pengepresan keduanya. Tetap posisinya di dalam sini, lalu kita press kedua selama kurang lebih paling cepat itu 5 detik, sisanya bisa dilakukan 10 atau 15 detik tergantung kebutuhan teman-teman. Udah cukup ya, langsung kita lihat. Nah, ini untuk yang proses keduanya sudah selesai, kita lihat hasilnya. Nah, merata, tidak ada yang benjol-benjol atau miring-miring ya. Udah seperti itu ya teman-teman tipsnya ya. Silahkan bisa dicoba di rumah. Jika teman-teman mengalami kesulitan bisa langsung tulis kolom komentar yang ada di YouTube ini, pertanyaan seputar pertanyaan mengenai sablon polo shirt yang terjadi atau seputarnya mengenai sablon DTF, silakan aja ditanyakan. Saya senang sekali untuk berbagi dan membantu teman-teman semua yang sedang melakukan proses hal yang sama. Oke, cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat semuanya. Jangan lupa like dan subscribe, terus dukung channel Kios Cetak supaya bisa update setiap hari. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.